Shalom, selamat pagi God Lovers. Tiap jam kita membutuhkan Tuhan. Kita percaya tiap jam juga Dia akan melindungi kita, menyertai kita sepanjang hidup kita. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Virgie Hutauruk. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Discipline the Mind atau mendisiplinkan pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 4-5, sebab senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, dikatakan dalam 2 Korintus 10 tadi, senjata kami bukanlah senjata duniawi dalam perjuangan ini. Suka atau tidak suka, saudara dan saya ketika menjadi anak Tuhan, mengikut Kristus, maka saudara dan saya sudah punya musuh. Dan musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, roh jahat di udara, yaitu iblis. Dan musuh itu gak mau saudara dan saya menang. Musuh saudara dan saya bukanlah pasangan kita, bukan teman pelayanan, bukan gembala kita, bukan juga mertua kita, tetapi iblis. Dan saudara tahu apa yang dilakukan iblis? Iblis menipu.
tipu muslihat iblis. Efesus 6 katakan begitu. Yang kita lawan adalah tipu muslihatnya. Hanya menipu tetapi hasilnya bisa menghancurkan segala sesuatu. Sebab agenda iblis adalah hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka itu kita punya senjata bukan duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang dikatakan untuk merubuhkan setiap stronghold, kubu-kubu yang ada di pikiran kita. Saudara, peperangan itu dimulai di pikiran. Karena iblis menaruh tipu muslihatnya di pikiran kita. Bagaimana dia bilang, kamu gak akan pernah sembuh, gak ada yang sayang sama kamu gak berguna, kamu gak mulia, Tuhan gak mengasihi kamu, orang-orang mengecewakan kamu. Saudara, dia menaruhnya di pikiran kita. Maka itu benarlah Amsal katakan bahwa seperti apa manusia memikirkan di dalam pikirannya, so is he, begitulah dia. You are what you think. Maka itu perlu hati-hati, disiplinkan pikiran kita. Tadi dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita ini udah banyak yang korslet, saudara. Saya bilangnya korslet, tapi kalau 2 Korintus 10 tadi bilangnya stronghold. Misalnya, saudara, mungkin kita sejak kecil diajarkan, saya pribadi, kamu harus cari suami yang kaya dan kamu hanya boleh tunduk kalau suami kamu kaya. Saya juga pernah dengar ada anak laki-laki yang diajarkan oleh ibunya dari kecil, jangan terlampau baik kepada istrimu, nanti kamu diinjak-injak. Itu stronghold. Ya saudara, jangan terlalu baik nanti cepat mati. Itu stronghold. Bagaimana pikiran kita ini sudah banyak salah karena dibesarkan dengan cara yang salah, lingkungan yang salah. Tetapi bagaimana cara menaklukkannya? Karena tadi iblis taruh tipuan. Nah, untuk mengalahkan tipu muslihat itu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu, firman Tuhan adalah kebenaran. Maka kalahkan setiap tipu muslihat iblis yang ada di pikiran saudara dan saya. Peperangan itu ada di sini. Ketika kamu pikir kamu sakit, kamu akan mati, itu yang akan terjadi. Maka itu kau dan aku harus belajar untuk mendisiplinkan pikiran, menawan, menaklukkan di bawah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Iblis itu hanya menipu. Sejak awal dunia, dia hanya menipu dan mau membunuh manusia. Dikatakan bahwa dia adalah bapa segala pendusta, tidak ada kebenaran di dalam dia. Di dalam Kejadian 3 ketika Hawa ditipu oleh iblis, hari itu dikatakan, bukankah Tuhan mengatakan bahwa semua pohon di taman ini boleh kamu makan? Bukan, tentu salah, karena Tuhan gak bilang begitu. Lalu Hawa bilang, no, Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi kalau kaya memakannya, kami akan mati. Tetapi apa kata iblis? Iblis bilang, sesungguhnya kamu tidak akan mati. Itu yang ditaruh iblis di pikiran kita. Maka hari ini kalahkan dengan tunduk kepada firman Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara dan saya harus mulai merenungkan firman Tuhan sehingga saudara, firman Tuhan itu akan hidup dalam hidup kita karena firman Tuhan adalah kebenaran dan itu akan memerdekakan saudara dan saya. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, semua tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat untuk mengajar, memberitahu kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mengajar dalam kebenaran. Tadi yang mungkin ada kita yang diajar, jangan terlalu baik kepada pasanganmu, jangan terlalu baik kepada istrimu, nanti kamu diinjak-injak. Ketika kita baca firman, contoh Efesus 5. Oh, ternyata di situ dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Oh, itu dia. Firman Tuhan mengajar, lalu memberitahu, oh, saya ternyata selama ini salah ya. Memberitahu kesalahan, lalu akan memperbaiki kelakuan dan akan mengajar dalam kebenaran. Kamu gak akan pernah tahu kebenaran. Kamu gak akan pernah tahu menyenangkan Tuhan. Makanya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Supaya kau tahu mana yang benar, yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Dan itu dilatih saudara. Yang kedua, latih setiap hari. Saudara baca, renungkan, perkatakan. Saya sejak menikah saudara, sebenarnya 21 tahun yang lalu saya bukan orang yang bisa bersyukur. Tetapi kemudian saudara terkasih, saya belajar untuk melatih diri saya, melatih mulut saya, melatih segala sesuatu dalam tubuh saya untuk memperkatakan firman Tuhan. Ketika saya hari itu harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, cucian yang segunung, saya ngelihatnya gak sukacita, gak bisa bersyukur. Lalu kemudian saya selalu bilang Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Jadi kalau saya udah mulai nyuci baju, suami saya lewat, gimana sayang? Aman? Aman. Jadi saudara, kebaikan hati kita ini diketahui semua orang. Waktu kita sukacita, itu dilatih. Kita gak langsung sukacita mengerjakan segala sesuatu. Tapi ketika dilatih, kita bisa. Kemudian saudara,
latih terus setiap hari. Kalau saudara ada anxiety, ketakutan. Saya pernah juga 21 tahun yang lalu takut mati saudara. Setiap hari rasanya seperti mau mati. Saya baca dalam Mazmur 118, aku tidak akan mati, tapi hidup, bahkan dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan aku. Dan percayalah, waktu kamu terus katakan dengan mulutmu, kamu dibenarkan. Dan kamu tahu, waktu kamu bilang iblis diam, kamu gak bisa lagi menipu aku, kau sudah kalah 2000 tahun yang lalu, maka kamu menang. Dan hari ini yang terakhir adalah pilihan kamu. Kamu mau memilih untuk tunduk kepada firman dan kalahkan iblis atau tidak. Saya berdoa pikiranmu dan pikiranku hari ini dikuasai oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa setiap yang menyaksikan acara ini mulai mengerti kami harus mendisiplinkan pikiran kami, menaklukkan di bawah firman Tuhan dan melawan iblis sehingga dia tidak bisa lagi menipu kami. Sehingga kami bisa mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa kami mulia, berharga, dan kami harus hidup sempurna seperti Kristus hidup. Kami harus hidup dalam kebenaran sehingga kebenaran itu memerdekakan kami. Aku berdoa Tuhan hari ini firman-Mu memulihkan, menyembuhkan, dan melepaskan, membebaskan setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.